Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP 1 Cabang Bungin, Bapak Abdul Fakih MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru PKS SMPN 1 Cabang Bungin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU SMPN 1 Cabang Bungin. Dan yang berbahagia Bapak dan Ibu peserta praktik baik kelompok belajar sinergi SMPN 1 Cabang Bungin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat sehatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan kita hari ini di dalam kegiatan Kombel Sinergi SMPN 1 Cabang Bungin yang bertema belajar penerapan disiplin positif dengan segitiga restitusi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat jasa beliaulah akhirnya kita dapat keluar dari zaman yang gelap gulita hingga berada di zaman yang terang benderang seperti saat ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai berbagi praktik baik kita hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah sebagai dibukanya kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat kepada acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu semua, dipersilahkan untuk berdiri. Ke acara selanjutnya, kita langsung masuk ke materi ya. Acara selanjutnya yakni berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Dewi Kusmawati. Bu Dewi, sudah bisa bergabung? Ya, Bu Roisa. Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Iya, alhamdulillah. Sudah aman suaranya ya Bu Dewi? Alhamdulillah aman, terdengar jelas suaranya? Terdengar jelas. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya. Tadi emang biasa kalau memang kita ngadain acara yang online seperti ini memang kendala teknis terkadang sering muncul. Ya. Baik, kalau gitu kita mulai saja ya Bu Dewi. Kepada Bu Dewi untuk waktu dan tempatnya disilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Roisa atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar menuntut ilmu, Bapak Ibu semuanya. Karena walaupun kita sudah menjadi guru, tapi menuntut ilmu itu tidak ada batasannya ya, sampai dengan jadi guru, sampai dengan di akhir hidup kita terus berkewajiban untuk menuntut ilmu dalam rangka peningkatan kompetensi dan juga peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kemudian beserta keluarga, kerabat hingga kepada kita umatnya di akhir zaman. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Kita belajar bersama lebih tepatnya terkait dengan penerapan disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini juga berkaitan dengan rencana tindak lanjut di PMM ya, di pengelolaan kinerja. Ketika Bapak Ibu kemarin mungkin ada yang memilih indikatornya adalah penerapan disiplin positif, nanti ini akan berkaitan dengan RTL-nya ya, dengan rencana tindak lanjutnya. Baik, saya izin untuk share screen ya, sebentar. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bude, muncul ya. Sudah ya, Sudah. alhamdulillah. Udah kelihatan. Iya, baik. Iya Bapak Ibu, kita hari ini bersama-sama belajar mengenai penerapan disiplin positif dengan segitiga restitusi. Sebetulnya disiplin positif itu adalah bagian dari budaya positif yang harusnya memang kita wujudkan bersama-sama di sekolah kita gitu ya. Dan mungkin nanti saya akan lebih luas lagi cakupannya, tidak hanya berkaitan dengan disiplin positif, tapi juga mengenai budaya positif yang insya Allah mudah-mudahan bisa segera terwujud di sekolah kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu ya, kita semua senantiasa berusaha untuk menjadi guru yang baik, guru yang terbaik bahkan untuk murid-murid kita. Dan kita berupaya untuk menciptakan suatu ekosistem pembelajaran yang bisa mendukung potensi mereka. Berusaha untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, apa aja sih aspek-aspek ataupun konsep-konsep inti yang harus kita terapkan dalam mendukung budaya positif tersebut? Nah, sebelum ke situ, ya poin pertama dalam menciptakan suatu budaya positif adalah mengenai disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang mana mengajarkan anak untuk bisa bertanggung jawab dan juga menumbuh kembangkan kesadaran diri terhadap nilai-nilai kebajikan. Nah, kita juga nanti akan sedikit membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Kemudian disiplin positif itu dapat membangkitkan motivasi internal, ya motivasi yang berasal dari dalam diri, bukan karena motivasi karena ingin dipuji atau ingin untuk menghindari suatu hukuman tertentu, tapi memang dia menyadari bahwasanya ketika dia melakukan hal tersebut, oh ini bagus loh untuk saya. Tapi ketika dia menghindari hal yang lain, itu memang tidak boleh gitu ya. Jadi motivasinya memang berasal dari dalam dirinya karena dia sudah memiliki kesadaran diri yang sangat kuat. Ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu ya, bagaimana memunculkan motivasi internal dalam diri siswa, dalam diri murid. Kemudian setiap perilaku manusia itu ada yang mendasarinya. Ini tidak hanya berlaku untuk murid saja tentunya ya, semuanya ya. Kita juga terkadang apa yang kita lakukan itu ada
ada dasarnya gitu ya, ada motivasinya. Nah, kalau kita rangkum motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita tidak melakukan hal itu mungkin karena kita nggak mau kena hukuman, gitu. Kita nggak mau berada dalam situasi ketidaknyamanan seperti itu. Kemudian bisa juga karena ketika kita melakukan hal yang baik, kita ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, dan yang ketiga ini ya, yang adalah untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi perilaku manusia itu muncul kalau kita jujur gitu ya. Mana yang paling sering kita munculkan ya motivasinya? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan suatu penghargaan dari orang lain, ataukah kita melakukan sesuatu ya berperilaku karena memang kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Misalnya kita berkata jujur karena kita meyakini karena kejujuran itu adalah hal yang harus kita tanamkan dalam diri, sehingga kita melakukan kejujuran karena menghargai diri kita sendiri dan juga kita menghargai orang-orang di sekeliling kita. Nah, agaknya yang poin ketiga ini memang perlu waktu ya, tempo yang sangat lama untuk bisa menghadirkan rasa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya. Baik, Bapak Ibu, ini juga motivasi perilaku manusia juga berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Kita tentunya ya dalam kehidupan ini butuh yang namanya kasih sayang, butuh untuk diakui, butuh untuk diterima. Nah, murid-murid kita juga demikian. Ketika dia melakukan sesuatu hal perilaku, dia juga mungkin sedang menuntut kebutuhan dasarnya dia untuk disayang, untuk diakui, untuk bisa diterima di kelasnya atau di sekolah gitu ya. Jadi ketika anak berbuat kesalahan itu anak tersebut sebetulnya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Apa sih kebutuhan dasarnya dia ini yang tidak terpenuhi dan pelampiasannya ke perilakunya tersebut. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru tentunya harus menggali dulu, ya mencari tahu dulu apa yang melatar belakangi dari perbuatan anak ini gitu. Nah, nanti dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia ini. Apakah dia memang butuh kasih sayang, rasa diterima, rasa diakui di lingkungan, atau mungkin dia butuh dengan yang namanya kebebasan, ya kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan yang lain yang mungkin tidak dia dapatkan di lingkungan rumahnya, atau mungkin dia mencari kesenangan ya ketika anak iseng di kelas jahil sama temennya itu ada suatu rasa kesenangan yang ingin dia penuhi gitu. Yang mungkin dia nggak dapat tuh di lingkungan rumahnya. Kemudian penguasaan ya dan juga ada kaitannya dengan bertahan hidup ya. Misalnya pas jam istirahat kita lanjut tetap ngajar ya. Waktunya anak-anak itu untuk udah makan gitu ya, belum sarapan misalnya, tapi kita memaksakan untuk lanjut ngajar misalnya. Nah, itu kan kaitannya juga dengan bertahan hidup, karena mereka juga nggak akan bisa fokus kalau dalam keadaan perut yang kelaparan, keroncongan gitu ya. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ini yang melatar belakangi perilaku anak didik kita, perilaku murid kita. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi anak-anak di kelas yang dengan berbagai konflik, dengan berbagai permasalahan, kita tanyakan dulu ya, kita coba interogasi dulu, gali dulu dia nih kenapa sih sebenarnya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Seperti ini ya, butuh apa sih sebenarnya anak ini, kurang apa sih sebetulnya gitu. Karena itu yang nantinya akan menjadi titik awal kita untuk mencari solusinya dari permasalahan itu seperti apa. Selanjutnya adalah terkait dengan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Ya, kira-kira Bapak Ibu semua ini berada di posisi yang mana nih? Apakah sebagai penghukum
atau sebuah pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Coba sebelum saya jelasin detail, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar, bisa untuk dibuka speakernya, di unmute. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu selama ini sudah melakukan posisi kontrol yang mana? Yang dominan yang mana? Ada yang tidak yang sreg sama Bapak Ibu nih. Saya tuh tipenya yang ini loh, tipenya yang ini loh, misalnya kayak gitu. Ada yang ingin berkomentar terlebih dahulu? Kadang-kadang hampir semuanya ya, sepertinya Bu Dewi. Semuanya. Semua posisi kontrol pernah dilakukan ya Bu ya, Bu Roisa ya? Iya, sepertinya dalam Oke. situasi-situasi tertentu. Iya, betul ya. Terkadang memang situasi tertentu itu seolah menuntun kita untuk berada pada posisi kontrol yang berbeda gitu. Baik Bapak Ibu ya, ini sedikit share aja. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama adalah penghukum ya. Kita itu misalnya ketika anak menghadapi suatu permasalahan, langsung menghukumnya, langsung mencap anak itu adalah anak yang nakal. Nah, kemudian diberi sanksi, diberi hukuman, dan lain sebagainya. Berarti posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu adalah penghukum. Nah, kira-kira dengan posisi penghukum itu kita bisa membuat efek jerak yang berkelanjutan tidak? Kalau sepengalaman dari Bu Roisa, kalau kita menghukum, efek jeraknya itu bisa bertahan lama nggak sama anak? Atau besoknya ngelakuin hal yang sama gitu? Efek jeraknya ya, untuk beberapa situasi mungkin bisa bisa memberikan efek jerak, tapi memang di dalam situasi yang lain juga anak-anak terkadang malah melakukan hal itu secara berulang gitu. Bahkan ada hal-hal yang tadinya misalnya masalahnya hanya sampai A, besoknya dia bisa sampai B ataupun C gitu Bu Dewi, yang pernah saya rasakan. Ya, terima kasih Bu Roisa atas tanggapannya. Iya Bapak Ibu, yang saya alami pun demikian. Mungkin Bapak Ibu juga sama ya, mengalami hal yang sama seperti yang pada umumnya guru alami. Ketika kita menghukum anak, hari ini mungkin anak merasa bersalah gitu ya, merasa oh iya ini konsekuensi dari yang saya lakukan gitu. Tapi apakah efek jerahnya itu akan bertahan lama? Ternyata umumnya itu tidak bertahan lama. Besoknya lagi kita ketemu sama anak yang sama, dia melakukan hal yang sama. Bahkan mungkin karena mungkin dia sakit hati dengan hukuman kita, jadi bahkan lebih gitu ya tindakannya gitu. Dan kita hukum lagi dan itu terus-menerus berulang gitu ya. Terkadang kita pun jadi guru itu jadi frustasi ya, bagaimana sih cara efektifnya supaya anak ini sadar ya, kalau dihukum kan dikerasin sudah, kadang dilembutin juga sudah, tapi seolah-olah efeknya itu nggak kena gitu ya. Oke, nah itu yang tipe penghukum Bapak Ibu, posisi kontrolnya, yang pada umumnya memang kita sering lakukan, saya pun demikian gitu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah ya kita ngajak ngobrol anaknya ya kadang, terus kita tanya gitu sampai dia seolah-olah ya merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan gitu. Tapi tidak ada tindak lanjutnya ya. Belum muncul gitu rasa motivasi internal dalam dirinya, cuma sekedar dia merasa bersalah. Nah, besoknya nanti muncul lagi perilaku yang demikian, muncul lagi rasa bersalah gitu. Jadi ini juga sama ya, membuat merasa bersalah juga tidak memberikan efek yang lama gitu ya untuk jeraknya. Kemudian posisi kontrol teman, kita sebagai teman gitu, anak misalnya ketika melakukan kesalahan, kita ya cuma ditegur aja lah gitu, misalnya ya sebagai teman aja gitu, nggak diberikan konsekuensi ataupun hukuman dan lain sebagainya gitu. Nah, sebagai teman juga memiliki kelemahan.
Ya, jadi anak juga apa ya, kendor gitu. Seolah-olah ya udahlah gitu, kesalahannya itu cuma sekedar sekedar ditahu apa, sekedar guru tahu tapi tidak ada tindak lanjutnya gitu. Nah, itu juga agak lemah ya, posisi kita sebagai teman juga agak lemah. Kemudian kalau pemantau, pemantau ini menyoroti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, misalnya sering memantau, nih anak misalnya sering melanggar peraturan sekolah, memakai seragam yang tidak sesuai, kemudian datang terlambat, ya biasanya dikasih teguran gitu ya, dikasih apa namanya, peringatan dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini memang yang diharapkan Bapak Ibu ya, posisi kontrol yang diharapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Karena dengan posisi manajer ini kita memberikan apa ya, solusi dari permasalahan anak, kemudian juga membalikan permasalahan itu sama keyakinan yang sudah kita yakini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebelum nanti berkesinambungan Bapak Ibu, saya juga nanti akan menjelaskan terkait dengan keyakinan kelas. Nah, nanti seorang manajer ini harus juga bisa mengkaitkan kesalahan anak ini dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang diyakini. Misalnya keyakinannya adalah saling menghargai. Nah, ketika anak melakukan suatu kesalahan, kira-kira dia sudah melanggar apa namanya, nilai kebajikan saling menghargai tidak. Jadi dibalikan lagi ke anaknya, ditanyakan lagi terkait dengan keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Nah, nanti ini pun berkaitan dengan pembahasan kita hari ini mengenai segitiga restitusi. Nah, guru sebaiknya berada pada posisi kontrol sebagai manajer dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, posisi manajer itu mengacu pada segitiga restitusi sehingga dapat mendorong murid untuk menemukan identitas positif dalam dirinya. Nah, tadi yang saya sempat kasih tahu ya terkait dengan keyakinan kelas ataupun dalam lingkup yang lebih luas, yaitu keyakinan sekolah. Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Sama nggak keyakinan kelas dengan apa namanya tuh peraturan sekolah gitu ya? Kalau kita yang biasa ketahui itu adalah peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu ada satu misalnya dilarang mencontek misalnya gitu ya, yang dua dan lain sebagainya gitu kan, bahasanya itu demikian gitu dan banyak biasanya peraturan sekolah itu. Nah, sedangkan kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya itu universal, yang mudah diingat dan difahami untuk bisa diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu berawal dari kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu nanti kita memulai di tahun ajaran baru di awal ya, terutama untuk wali kelas gitu. Kita buat kesepakatan antara guru dan murid. Ya, kita bikin kesepakatannya. Itu berdasarkan nggak cuma kita aja, tapi juga masukan-masukan pendapat dari murid-murid kita di kelas. Ditulis ya, apa aja nih ya, misalnya kesepakatannya adalah datang tepat waktu, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Dari kesepakatan-kesepakatan kelas yang sudah disepakati tersebut, nanti kita bikin keyakinan kelas ya menggunakan bahasa nilai-nilai universal. Contoh misalnya datang tepat waktu. Berarti kalau dipindahkan keyakinan kelas dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan, berarti dengan datang tepat waktu tersebut kita sudah disiplin. Berarti keyakinan kelasnya adalah disiplin gitu. Kemudian tidak berisik gitu saat jam pelajaran misalnya gitu ya, peraturan kesepakatan yang kedua. Nah, kita pindahin lagi menjadi bahasa yang keyakinan kelasnya dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau tidak berisik pada saat jam pelajaran sedang berlangsung, berarti apa keyakinannya? Menghargai orang lain misalnya gitu ya. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang sifatnya umum, universal dan mudah diingat.
Nah, nanti keyakinan kelasnya juga jangan banyak-banyak Bapak Ibu ya. Supaya gampang diingat sama anak-anak, supaya apa sih namanya terinternalisasi dalam dirinya ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, kan kalau peraturan itu banyak banget gitu ya. Nah, kesepakatan kelas juga banyak. Nah, nanti kita press lagi jadi keyakinan kelas yang lebih simple gitu ya, lebih sedikit sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh anak-anak kita di kelas. Yang penting bisa tertanam motivasi intrinsik dalam dirinya ya. PR kita bersama adalah menanamkan motivasi itu ya, karena kalau sudah tertanam motivasinya ya, dia menghargai dirinya dia sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, maka insya Allah akan meminimalisir kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang ada di sekolah. Saya yakini itu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Ya, di sini ada 3 tahapan, ya, makanya disebut segitiga. Itu ada 3 bagian, ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh guru dalam rangka untuk apa namanya ya, menangani kasus atau menangani permasalahan siswa gitu. Kita di sini bukannya untuk mencari siapa yang salah, tapi kita berusaha untuk menemukan solusinya bagaimana dari masalah ini. Toh udah kejadian masalahnya, ya. Tidak lagi mencari siapa yang salahnya, tapi solusinya. Baiknya bagaimana untuk kedua-duanya, untuk yang pelaku dan untuk yang korban, gitu ya. Oke. Yang pertama, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu, tahap menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang kemudian nanti akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi kalau kita melihat anak melakukan kesalahan, kita tanyakan dulu ya latar belakangnya apa. Ya, tadi terkait dengan kebutuhan apa namanya, kebutuhan dasar manusia dan perilaku motivasi perilaku manusia yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Kita tanya latar belakangnya nih anak kenapa ya? Kenapa sih anak nih sering banget iseng, sering banget apa namanya, cari perhatian dan lain sebagainya. Apa yang menjadi latar belakangnya? Ya. Ya, terkadang kita bahkan, sudah ini ya, apa, inisiatif mencari latar belakang keluarganya gimana. Oh ini anak misalnya emang kurang perhatian karena orang tuanya sudah pisah, kemudian diurusnya sama, nenek misalnya, itu yang sering banget yang kita temui ya di sekolah. Nah, kita menstabilkan identitasnya dulu dengan kita menanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut, gitu ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Kemudian yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini bukan berarti kita membenarkan tindakan yang salah, bukan. Dalam artian gini, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Ya, karena kita adalah apa namanya, tempatnya salah ya, manusia itu banyak salahnya, banyak lupanya. Dan anak didik kita pun pasti pernah, bukan pasti, dia pun melakukan hal kesalahan gitu ya. Jadi kita pun tidak menuntut anak didik kita untuk selalu bersikap baik gitu. Pasti ada satu ketikanya dia melakukan kesalahan karena mereka pun manusia gitu atas dasarnya. Jadi dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru dapat lebih mengenali kebutuhan murid dan bergeser dari stimulus respon menjadi tindakan yang proaktif. Gitu ya, kita yakini setelah kita stabilkan identitasnya, oh ya kamu karena begini masalahnya. Oke, nggak apa-apa. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Itu bahasa sederhananya. Nah, ketika kita mengucapkan setiap orang melakukan kesalahan itu, kita udah semacam validasi tindakan yang salah gitu. Setiap orang pasti pernah berbuat salah gitu. Tidak ada yang sempurna. Nah, mungkin hari ini kamu yang melakukan kesalahan tersebut gitu. Menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana saja gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tahapan yang terakhir menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan motivasi intrinsik yang kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini di dalam kelas ataupun di sekolah.
Jadi nanti sebelum kita memulai segitiga restitusi ini, kita harus tahapan awalnya adalah membuat kesepakatan dulu Bapak Ibu di kelas. Nah, ini nanti persiapan untuk tahun ajaran baru ya Bapak Ibu ya. Kita ketemu sama anak-anak yang baru, memulai kembali yang baru, ya kita mulai bikin kesepakatan dengan mereka. Ya, kemudian kesepakatannya nanti kita ubah jadi keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan. Misalnya disiplin, ya nilai kebajikan itu disiplin, saling menghargai, saling menghormati, kemudian apa namanya ketertiban dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu mencakup 3 hal, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, saya pernah ada siswa saya di kelas 7G, ya waktu itu melakukan tindakan yang salah, ya apa namanya dia tuh memecahkan kaca lah ya, bukan salah sebetulnya, ada apa namanya perilaku yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Nah, saya waktu itu mencoba menggunakan segitiga restitusi ya untuk pertama kalinya waktu itu, dan saya dokumentasikan, saya rekam. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi untuk Bapak Ibu ketika menghadapi hal serupa atau mungkin permasalahan yang lain ya, tahapan-tahapannya seperti apa. Ya, coba kita lihat videonya ya. Kalau yang ngajar di kelas 7G pasti udah hafal sama anaknya. Suaranya terdengar tidak? Suara videonya. Terdengar, Bu. Oke. Ya, baik. Ernita, tadi ada kejadian apa di kelas? Saya memecahkan kaca di kelas. Memecahkan kaca di kelas. Iya, Kenapa kamu bisa memecahkan kaca di kelas? Bagaimana kejadiannya? kejadiannya dulu kacanya tuh naruh di pinggir meja. Jadi itu saya kayaknya saya nggak tidak sengaja menyenggol kacanya. Gitu. Jadi pecah dan bro, itu ukuran kacanya juga agak besar, jadi saya menyapu, terus saya membuang sampah kacanya. Itu karena kesalahan saya sendiri. Kacanya dari mana? Kacanya saya minjem dari Kaca Dinda, saya ganti pakai uang saya sendiri. Jadi emang Dinda yang bawa, Ya, saya minjem terus kamu pinjam. ya, dan saya tidak sengaja, jadi saya bersalah sama Dinda, jadi saya meminta maaf, terus mengganti kacanya. Dinda bawa kaca sekolah. Buat mengajar untuk kayak mungkin wanita ya Bu, yang buat Anda dan Sering bawa kaca. sering Bu, Sering. Hampir semua anak pernah bawa kaca. hampir semua rata-rata. Iya, Ya Bu. Ya. Oke, jadi kamu memecahkan kaca, terus kemudian apa namanya jadi berantakan kondisi kelasnya, tapi kamu udah sapu. Ya saya tahu, jadi saya buang kacanya, terus akhirnya itu takut ada yang kena, Ya. ada yang takut kena luka gitu. Ya. Saya melakukannya dengan hati-hati, takut luka gitu. Ya, ya nggak apa-apa. Ya, maksudnya setiap orang pasti kan punya kesalahan. Ya, itu kan satu kesalahan yang dilakukan sama Ernita, dan Ernita langsung menyadari hal tersebut. Iya, gitu ya. Oke, ketika Ernita melakukan itu, apa ya, memecahkan kaca itu merasa bersalah tidak? Saya juga merasa bersalah Bu, karena saya meminjam kaca orang dan saya akan menggantinya dan berminta maaf. Dan saya juga menyapu kacanya itu akan terlebih dahulu gitu. Ikan dulu gitu. Takut ada yang terluka. Nah, itu kejadiannya ketika jam pelajaran. Enggak, gurunya tuh lagi tidak ada, jadi jam kos gitu Bu. Jam pelajaran kosong, Iya. tapi gurunya ngasih tugas kan? Enggak ada tugas dari gurunya. ada. Jadi bebas di kelas. Iya. Nah, sehingga kondisi kelas pada saat itu berisik kan? Iya. Dan di Di dalam dalam kelas, ditambah lagi ada suara pecahan kaca. kaca. Dan itu diketahui oleh Bu Nadia karena di samping kelas 7H. Menurut kamu itu mengganggu tidak? Mengganggu karena saya memecahkan kaca, jadi suaranya sampai kedengaran sampai kelas 7I. Kalau kacanya besar, jadinya pantulan suara kacanya itu jadi kencang gitu. Ya, mengganggu. Kamu menyadari kalau itu mengganggu? Iya. Oke, baik ya.
Kira-kira apa hal tindakan yang bisa kamu lakukan gitu ya untuk bisa berhati-hati dalam tindakan tersebut? Yang kesimpulan saya yang saya ambil, meminjam barang orang harus berhati-hati. Tidak rusak atau pecah atau apa, karena itu milik orang lain. Apalagi kira-kira terkait dengan keyakinan kelas kita. Kamu Keyakinan kan memecahkan kaca dan menimbulkan kegaduhan, itu berarti ganggu kan? Iya. Nah, pasti takut ada yang lupa untuk sekian kaca itu kan. Jadi Iya. saya membersihkannya. ya, dan ditambah lagi suaranya kan karena Mengganggu itu. ke kelas-kelas yang Iya. lagi belajar. Jadi Jadi saya merasa bersalah. Jadi balik lagi ke keyakinan kelas ya, bahwasannya kita meyakini kita harus bisa saling menghormati orang lain. Cara menghormati atau menghormati orang lain gimana? Kita tidak mengganggu gitu kegiatan yang dia lakukan. Kita harus menghormati yang Betul, gitu. Mungkin di kelas sebelah kan lagi ada gurunya, lagi Iya. belajar. Iya, Kemudian jadi- terdengar suara berisik pecahan kaca. Itu kan berarti mengganggu ya. mengganggu kelas yang sedang belajar. Tersebut. Berarti Ernita dan rekan-rekan yang di kelas 7G yang pada berisik tersebut pada saat kondisi itu tidak menghargai kondisi di kelas yang lain yang pada saat itu ada gurunya. Ya, Saya tidak menghargai, jadi saya memintakan udah minta maaf, terus dimaafkan. maafkan. Apa yang akan selanjutnya kamu lakukan untuk menjadi diri kamu lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi hal tersebut kembali? Mungkin saya akan mengulangi maksudnya tidak mengulangi hal yang sama seperti itu. Jadi saya lebih berhati-hati untuk meminjam barang orang lain ke depannya. Terus untuk yang menghargainya bagaimana atau menghormati orang lain? Menghormati orang lain, saya akan menghargai, akan tidak mengganggu orang yang sedang belajar atau di kelas lain itu agar tidak terganggu. Oke, jadi itu jadi bahan refleksi bagi kamu ya. Iya. Kesalahan yang kamu lakukan tersebut harus menjadi bahan pembelajaran supaya kamu bisa lebih baik lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu, ya, tadi sedikit ya pembelajaran terkait dengan penerapan budaya positif dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang tadi saya sudah lakukan adalah mencoba menemukan gitu ya solusi gitu dari apa yang kasus yang dialami oleh anak didik saya di kelas 7G itu Ernita dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, awalnya mungkin agak canggung gitu ya. Diajak ngobrol kayak gitu berdua gitu, kemudian ditanya segala macam ya. Tapi ketika kita mencoba menggali informasi dengan tulus gitu ya, dengan betul-betul memang ingin mencari solusi dari permasalahannya gitu, tidak ingin mencap dia jadi anak yang bersalah atau menghukumnya, bahkan tidak, ternyata dia dengan jujur mengatakan apa adanya dan dia pun mengakui kesalahan yang dia lakukan gitu. Saya rasa itu adalah satu cara yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk bisa memunculkan motivasi intrinsik ya, motivasi dalam diri anak gitu, memunculkan itu. Karena permasalahan itu terjadi ya ketika anak itu tidak ada motivasi intrinsiknya ya, motivasi dalam dirinya gitu. Anak melakukan sesuatu karena hanya faktor disuruh atau karena ingin menyenangkan hati gurunya atau ingin menghindari hukuman, ingin mendapat pujian, tapi itu pun tidak akan berjalan dengan konsisten gitu ketika tidak dilakukan karena adanya motivasi dalam dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Untuk lebih dalamnya nanti kita akan buka sesi tanya jawab dan juga umpan balik. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bu Roisa. Mangga Bu Roisa. Iya, terima kasih Bu Dewi. Materinya sangat menarik ya tentang segitiga restitusi ini. Terlebih tadi ditampilkan video secara langsung bagaimana prakteknya untuk kita menjalankan segitiga restitusi ini. Jadi ternyata menjadi guru itu
semakin membuat sadar ya bahwa menjadi guru itu adalah hal yang tidak mudah gitu, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi ternyata kita juga harus memahami lebih jauh seluk-beluk dari peserta didik kita yang ada di sekolah, terutama anak-anak yang memang seringkali atau sesekali membuat masalah yang ada di kelas. Baik Bapak Ibu, kalau gitu sekarang kita buka termin pertanyaan. Buka satu termin untuk 3 pertanyaan. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa dinyalakan videonya dan juga bisa di-unmute suaranya. Ya, Pak Iman, sepertinya Pak Iman. Pak Iman makan mulu. Baru gabung. Baru ngedownload Zoom-nya. Oke, ya gak apa-apa Pak. Ayo Pak Nur, Pak Iman. Kita sharing aja Bapak Ibu ya, karena kan banyak banget masalah anak gitu ya, yang kadang kita pun nggak bisa ngehandle sendiri gitu. Bahkan kita juga nggak boleh kemudian menyerahkannya langsung ke guru BK gitu ya. Kita pun ikut andil untuk bisa Pak Ade, Pak Ade itu Bu Roisa, monggo Pak Ade. Ayo silakan Pak Ade. Pak Ade, boleh. Ya, terima kasih Bu Dewi. Mau nanya untuk penerapan segitiga restitusi gimana itu Bu Dewi? Makasih. Iya Bapak sama-sama. Ditampung dulu atau langsung Bu Roisa? Boleh langsung dijawab Bu Dewi untuk efektivitas waktu. Jadi pertanyaan dari Pak Ade yang pertama, bagaimana cara penerapan dari segitiga restitusi tersebut? Iya, Bismillah ya. Izin untuk menjawab Pak Ade ya, gitu. Ini yang saya ketahui ya. Saya juga masih belajar bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini dalam rangka untuk bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Sekarang itu eranya bukan lagi era zaman kita dulu sekolah ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu zaman kita sekolah, anak kita tuh dihukum sama guru ya, kemudian lapor sama orang tua di rumah, ya kita dimarahin lagi sama orang tua gitu. Suruh siapa nggak nurut sama gurunya gitu. Tapi sekarang ketika kita melakukan tindakan yang misalnya katakanlah main fisik atau mengucapkan kata-kata verbal yang menyakiti anak-anak gitu ya, kemudian orang tuanya tidak terima gitu ya, padahal kita niatnya adalah mendidik mereka gitu, kemudian itu akan jadi masalah. Jadi segitiga restitusi ini kalau menurut saya adalah suatu solusi ya, mudah-mudahan gitu ya, alternatif solusi lah gitu ya, bagaimana kita dalam menangani kasus ataupun masalah yang siswa hadapi tanpa harus membuat masalah yang baru gitu ya. Terkadang kita ingin menangani suatu masalah tapi malah muncul masalah yang baru ya, terkadang kayak gitu karena pihak orang tua yang nggak terima dengan tindakan yang kita lakukan dalam penanganan kasusnya. Nah, segitiga restitusi ini tadi yang saya jelaskan ada 3 tahapan ya, namanya segitiga, berarti ada 3 step, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Sebetulnya secara tidak disadari Bapak Ibu, kita pun sebetulnya sudah pernah melakukannya, cuma nggak tahu aja kalau itu namanya segitiga restitusi. Benar nggak Bapak Ibu? Tadi ngelihat video yang saya tayangin kan sama Ernita ya, saya kan bahasa sehari-harinya kayak gitu, itu pun sering banget kita tanyain sama anak, ngapain kamu ngelakuin kesalahan? Emang kenapa? Gitu kan, nanya kayak gitu. Itu tuh sebetulnya udah masuk segitiga restitusi. Dengan kita bertanya dia kenapa ngelakuin itu, kemudian kita validasi lagi bahwasannya, oh iya memang ya setiap manusia pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Itu udah termasuk segitiga restitusi. Hanya saja mungkin karena kita nggak tahu gitu ya. Jadi terkesannya ini adalah suatu hal yang baru. Padahal secara tidak langsung Bapak Ibu kita pun sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Hanya saja mungkin satu lagi yang terakhir ini yang jarang kita lakukan, yaitu menanyakan keyakinan.
Tadi kan segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kita tanya dulu nih anak kenapa ngelakuin kesalahan itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Oh, ya udah gitu ya, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ya, gitu. Yang penting kamu udah minta maaf dan dimaafkan sama teman kamu, masalahnya kan jadi clear gitu ya. Ya, terkadang kan cuma sampai tahap itu aja, masalah udah selesai. Ada satu tahap lagi yang agak jarang sepertinya ya, yang kalau saya amati agak jarang kita lakukan, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan ini tujuannya adalah untuk bisa memunculkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya, ya terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini sebagai manusia gitu ya. Contoh misalnya nilai kebajikannya adalah kita harus saling menghargai, ya kemudian juga disiplin, kemudian kejujuran. Nah, bagaimana nilai-nilai kebajikan ini bisa tertanam kuat di diri anak? Saya rasa permasalahannya itu PR besarnya itu adanya di sini, ya. PR kita itu bersama gitu adalah menanamkan motivasi-motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri anak supaya efek jeraknya gitu ya, anak itu konsisten bertahan lama gitu. Bahkan mungkin dia ngelakuin hal yang kesalahan itu cuma sekali dalam seumur hidupnya gitu. Kalau itu udah tertanam kuat di dalam dirinya. Jadi tahap menanyakan keyakinan yang terakhir itu adalah dalam rangka untuk menguatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yang dipercaya apa namanya dalam lingkungan kelas ataupun sekolah. Makanya tadi saya bilang ketika kita hendak untuk menggunakan segitiga restitusi ini, maka kita sebelumnya harus bisa membuat kesepakatan dengan murid. Kemudian dari kesepakatan itu dibuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak, yang penting mudah diingat dan difahami. Seperti yang tadi saya bilang, saling menghargai, atau saling menghormati, atau disiplin. Nah, dari penjabaran saling menghargai atau disiplin itu kan banyak ya Bapak Ibu ya, cuma terangkum dalam satu kata nilai kebajikan tersebut. Itu Bapak Ibu ya. Itu Pak Ade mungkin. Ya, baik Pak Ade, gimana bisa diterima? Ya, terima kasih Bu Dewi sudah bisa diterima. Berarti itu ada segitiga. Yang pertama sisi menstabilkan identitas ya Bu Dewi ya. Iya, Kemudian yang kedua ada sisi validasi tindakan. yang Kemudian yang salah. ketiga ada sisi menanyakan keyakinan. Betul, iya Kemudian kalau betul yang Pak Ade. segitiga restitusi yang pertama itu untuk menstabilkan identitas, berarti dalam kenyataannya kita nggak boleh menyakiti secara verbal kali ya Bu Dewi ya. Seperti itu ya, Tidak boleh apa Pak? menyakiti secara verbal. Iya Pak, karena kan ya sekarang udah ini ya Pak ya, kasus bullying itu kan bahasanya tidak cuma ketika kita bermain secara fisik gitu ya, tapi ketika kita mengucapkan hal-hal ya verbal kita itu menyakiti perasaan mereka juga terkadang sudah dikategorikan sebagai tindakan bully gitu. Ya kemudian Adek ya. Oke loh. Kita foto dulu. Itu Bu untuk sementara. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Bapak gitu. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Ade. Untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, menunggu yang lain ya. Saya Ya, juga monggo, punya Bu Risa. pertanyaan ya. Ya, kita sharing aja ya. Ya, baik. Tadi kan disebutkan bahwa ada keyakinan ya, keyakinan kelas yang berbeda dengan keyakinan sekolah. Terus di awal itu Bu Dewi sempat menyinggung tentang wali kelas yang bisa membuat keyakinan kelas kepada anak-anak murid ya gitu. Pertanyaan saya adalah kesepakatan atau keyakinan kelas itu sebetulnya dapat dibuat oleh wali kelas saja atau oleh guru mata pelajaran juga. Karena pengalaman saya sejauh ini, saya pribadi sebagai wali kelas tidak membuat keyakinan kelas bersama bersama peserta didik saya gitu, tetapi saya membuat keyakinan kelas bersama peserta didik yang saya ajar di dalam mata pelajaran saya gitu Bu Dewi.
Jadi Iya. mohon pencerahannya ya Bu Dewi. Terima Iya. kasih. Ya, baik Bu Roisa gitu. Keyakinan kelas itu sebetulnya gini Bapak Ibu ya. Tadi maksud saya mengatakan bahwasannya harus terutama berperan ada wali kelas karena ini nanti keyakinan kelas itu supaya lebih terinternalisasi dalam dirinya, bagusnya kan ditempel ya, ditempel di kelas itu ya kayak jadwal piket, kayak apa itu kan ditempel. Nah, keyakinan kelas itu supaya terlihat setiap harinya gitu mereka tuh nggak lupa gitu kan nanti ditempel di kelas. Ya, jadi maksud saya tuh akan dengan adanya komunikasi terkait keyakinan kelas itu dengan wali kelas dan muridnya, maka akan lebih mudah itu untuk terfasilitasi supaya bisa terwujud dengan baik keyakinan kelasnya. Nah, apakah guru mapel itu nggak bisa gitu ya membuat keyakinan kelas pas jam pelajarannya? Tentu sangat bisa, ya tentu sangat bisa masing-masing memiliki keyakinan yang diyakini bersama gitu ya. Misalnya Bapak Ibu yang bukan wali kelas mencoba untuk membuat kesepakatan bersama dengan muridnya, kemudian bikin keyakinan kelasnya, itu diperbolehkan saja. Tapi saya rasa akan sangat lebih efektif ketika ada komunikasi gitu ya dan koordinasi juga dengan wali kelas supaya anak tuh nggak bingung ya, supaya anak nggak bingung. Nanti khawatirnya adalah oh ini keyakinan kelas di guru mapel ini, kemudian keyakinan kelas di guru mapel ini dan lain sebagainya gitu. Alangkah baiknya ya wali kelas itu sudah mengkomunikasikan dulu dengan guru mapel terkait dengan keyakinan kelas yang mudah-mudahan bisa terwujud di kelas tersebut gitu. Kan keyakinan kelas itu sebetulnya memang tidak banyak ya Bapak Ibu ya. Tidak dalam jumlah yang banyak gitu. Karena apa? Karena diharapkan mereka itu lebih mudah keyakinannya itu lebih mudah diingat. Jadi nggak usah banyak-banyak diingat dan dipahami. Isinya juga nggak panjang kayak peraturan. Ya, kalau peraturan kan panjang-panjang dan banyak. Nah, kalau keyakinan kelas itu sedikit, intinya akan lebih mudah untuk diingat aja. Misalnya saling menghargai aja misalnya gitu. Udah kita meyakini di kelas itu saling menghargai gitu. Misalnya gitu. Atau misalnya ditambah lagi disiplin. Nah, dari penerjemahan saling menghargai dan disiplin itu kan panjang ya Bapak Ibu ya bentuk perilakunya. Ya, misalnya anak datang terlambat itu berarti sudah melanggar keyakinan kelas. Ya, nah dengan keyakinan kelas itu justru kita mempermudah gitu untuk tidak menjabarkan perilaku-perilaku yang lebih spesifik gitu. Karena itu udah include ke dalam keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan tersebut gitu. Jadi makanya nilai-nilai kebajikan ataupun keyakinan kelas itu yang harus kita tanamkan di kelas, nggak perlu banyak-banyak karena kalau banyak itu dikhawatirkannya akan lupa gitu. Yang penting mah sedikit tapi anak itu ingat, paham dan juga konsisten dalam melakukannya. Jadi konsistensinya yang mau kita latih. Mungkin kalau di kelas 7 kita nih bareng-bareng menanamkan anak supaya disiplin. Nah, nanti mungkin di kelas 8 tambah lagi disiplin dan saling menghargai. Nanti di kelas 9 tambah lagi apa gitu. Nah, ini juga harus coba dikomunikasikan dengan sekolah supaya keyakinan kelas juga akan menjadi keyakinan sekolah. Jadi satu sekolah itu nanti akan meyakini, oh iya, keyakinan sekolah kita itu kita tuh harus saling menghargai, harus disiplin dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Dan ada satu lagi apa misalnya gitu. Jadi dan itu bisa dimulai dari keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan murid gitu ya. Nah, saya rasa wali kelas itu akan lebih mudah lah untuk berkoordinasi gitu. Kalau guru mapel kan banyak gitu. Tapi guru mapel juga silahkan aja diperbolehkan untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas gitu. Seperti itu sih Bu Roisa. Oh iya, terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Berarti memang kita harus punya komunikasi yang baik ya. Baik itu antara guru mapel dengan wali kelas dengan pimpinan yang ada di sekolah agar bisa terciptanya budaya disiplin positif ini dengan mengaplikasikan segitiga restitusi ini ya. Iya, betul. Ya.
komunikasi itu sangat penting ya. Terkadang kan kita karena jarang komunikasi, malah kesannya itu anak jadi bingung gitu ya. Oh, di kelasnya versinya wali kelas begini, versinya guru mapel gini, nanti versinya sekolah gini. Jadi seolah kayak terpecah-pecah gitu, tidak ada sinkronisasi. Padahal maksudnya sama-sama buat mewujudkan apa namanya budaya positif gitu. Cuma karena itu lagi-lagi ya kurangnya koordinasi, maka seolah-olah kayak kepisah-pisah gitu. Itu aja. Mungkin iya. Nanti juga kan keyakinan kelas itu bisa kita wujudkan bersama-sama jadi skup yang lebih luas dalam lingkup yang lebih luas yaitu keyakinan sekolah. Gitu. Jadi satu sekolah meyakini hal yang sama gitu dan konsisten mewujudkannya. Nah, kalau sudah konsisten, sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan, maka itu tidak menutup kemungkinan akan terwujud suatu budaya positif. Bapak Ibu ya, kalau udah saya rasa itu kita kalau udah terwujud budaya positif tuh kayaknya anak tuh nggak terlalu banyak masalah ya. Nggak terlalu banyak tuh yang apa namanya berurusan sama guru BK. Cuma ya itu, ya PR kita bersama adalah menanamkan motivasi intrinsik kepada anaknya gitu sehingga mereka menyadari gitu ya nilai-nilai kebajikan yang diyakini sehingga ketika ada hal-hal perilaku yang tidak sesuai itu oh iya, ini kesalahan dan saya tidak akan mengulangi lagi dan efek jerahnya itu lama gitu, nggak cuma pas dikasih tahu besoknya berbuat lagi gitu. Jadi ya kita ikhtiar bersama Bapak Ibu ya untuk menanamkan budaya positif dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Gitu Bapak Ibu. Ya mungkin ada lagi yang lain. Iya. Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang ingin berbagi? Iya, kita sharing aja Bapak Ibu ya. Biasanya guru BK yang lebih paham karena sering menangani kasus atau masalah. Mungkin Bu Cica atau Pak Rancia, Bu Ivi mungkin kalau bergabung atau Bu Ecin selaku kesiswaan gitu. Kita sharing aja, berbagi aja di forum ini. Bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu ya, karena kita sama-sama belajar. Saya dapat ilmu baru, saya share ke Bapak Ibu semuanya, supaya kita bisa mewujudkan bersama di lingkungan sekolah kita. Ya, silahkan. Babe Fuadi mungkin tuh. Iya, Bapak Ibu, hanya sekedar menguatkan ya Bapak Ibu ya, bahwasannya di era zaman yang sekarang gitu, kita untuk bisa apa ya melakukan penyadaran gitu ya ke anak itu tidak lagi zamannya menggunakan eh, apa namanya fisik gitu Bapak Ibu ya, karena ya di zaman sekarang itu banyak sekali pengawasannya gitu. Kalau kita bermain yang menjurus ke hal-hal yang bullying aja itu kan bisa berakibat fatal untuk diri kita gitu. Nah, ini saya rasa apa namanya segitiga restitusi bisa jadi alternatif bagi kita semua dalam menangani suatu masalah, dalam menangani suatu kasus yang dihadapi oleh murid-murid kita gitu. Melalui tindakan segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Kita tanya dulu latar belakangnya dia melakukan kesalahan itu apa ya. Jangan kemudian kita langsung mencapnya adalah sebagai anak yang nakal gitu ya. Karena kan setiap orang itu pasti punya alasan dia melakukan perilaku itu. Ya, alasannya apa gitu. Nah, tadi terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, dia melakukan kesalahan itu karena dia ingin mencari kesenangan, dia ingin mencari kebebasan, dia ingin bertahan hidup, ya, kemudian dia ingin mendapatkan kasih sayang dan bisa diterima oleh lingkungannya, atau dia juga ingin mendapatkan penguasaan gitu ya. Nah, motivasi-motivasi itulah yang kemudian kebutuhan dasar itulah yang kemudian memunculkan perilaku manusia gitu. Nah, tugas kita adalah kita mencoba untuk menstabilkan dulu identitasnya
ditanyakan dulu masalahnya apa ya. Kalau perlu ya kita sering melakukannya juga, ditanyain dulu latar belakang keluarganya, karena kan permasalahan siswa juga sering terjadi karena berasal dari keluarganya yang kemudian berdampak pada kegiatan belajarnya di sekolah. Kemudian tahap yang kedua adalah kita validasi tindakan yang salah. Maksudnya validasi tindakan yang salah bukan berarti kita membenarkan Bapak Ibu ya. Ya, maksudnya gini, ya setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Ya, tidak ada yang pernah luput dari yang namanya salah gitu. Ya. Jadi kita cukup bilang sama anak, ya setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Cuma bagaimana caranya kamu gitu ya, jangan sampai kesalahan yang sama selalu terulang. Ya, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa belajar dari kesalahannya, gitu kan Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita menanyakan terkait dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ya menanyakan keyakinan. Eh, apa yang kita yakini, nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini, ya nilai keyakinan atau nilai kebajikan ini tujuannya adalah supaya muncul motivasi intrinsik dalam diri siswa, karena tujuan kita adalah kita ingin memunculkan motivasi itu, ya karena sulit sekali dan butuh proses panjang, waktu yang sangat panjang untuk memunculkan itu. Kalau itu sudah muncul, maka nilai-nilai kebajikan itu akan tertanam kuat dalam diri siswa, dan insya Allah ya perilaku-perilaku yang pernah dia lakukan, dia berupa kesalahan itu tidak akan terulangi kembali gitu. Nah, ya, jadi kita ikhtiar bersama Bapak Ibu ya. Ikhtiar bersama ini kita kerjanya bareng-bareng, kolaborasi. Nggak mungkin cuma segelintir orang di sekolah, nggak akan bisa. Jadi budaya positif ini hanya akan terwujud jika kita semua bersama-sama berkolaborasi mewujudkannya. Dan kita pun saling mengingatkan satu sama lain Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi, kalau ada salah-salah, misalnya sayanya nggak konsisten atau saya pun melakukan hal yang tidak sesuai, Bapak Ibu ingatkan saja ya, karena memang dalam lingkup kerja ya, ekosistem kerja itu yang baik adalah kita saling mengingatkan, kita saling membantu, kita saling berkolaborasi, bersinergi untuk bisa mencapai tujuan bersama, untuk mencapai visi sekolah yang kita idam-idamkan. Itu Bapak Ibu. Ya, nanti mungkin terakhir Bu Roisa, saya minta refleksi dari Bapak Ibu semuanya. Boleh saya bantu kasih refleksi Bu Dewi? Ya, silahkan Bu Lin. Ada tadi ayah kagak? Nggak on cam ya. Ya, monggo. Oke, pertama-tama terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Bu Dewi. Jadi hal yang sudah disampaikan memperkuat pemahaman saya terkait pembahasan segitiga restitusi ini, dan hal yang mungkin yang harus digarisbawahi ya setelah tadi kurang lebih 1 jam kita belajar bersama, yaitu kita harus sadar sebagai guru bahwa setiap manusia, setiap siswa itu memiliki kebutuhan dasar yang harus yang mereka perlu penuhi begitu. Dan itu menjadi dasar bagi mereka ketika mereka melakukan kesalahan gitu. Jadi ya semuanya orang berbuat salah pasti ada alasannya untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Entah itu kebutuhan dasar penguasaan atau entah itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Contoh kasus misalkan kayak di kelas saya tuh pernah Ridwan ya, tiba-tiba dia terlambat masuk, terus ketika ditanya katanya habis dari kantin. Kenapa Ridwan? Lapar ya. Itu kan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup gitu. Apakah salah? Betul salah, tetapi tidak boleh dihakimi Ridwan itu menjadi anak yang nakal. Mungkin seperti itu ya. Kesimpulannya, refleksi yang bisa saya berikan. Jadi ya balik lagi supaya semuanya berjalan dengan semestinya, baiknya betul kata Bu Dewi,
kita harus buat keyakinan kelas. Dan kayaknya memang kalau keyakinan kelas secara tertulis memang belum pernah dibuat ya sama kita. Tetapi kayaknya kalau secara verbal itu sudah, kayak misalkan di kelas kita harus melakukan ini, menghargai antar sesama teman, tidak boleh berkata kasar, jika ada Ini aja udah yang ada. butuh bantuan maka tolong dibantu gitu. Sebenarnya sudah, cuman mungkin tidak ditulis begitu ya. Mungkin nanti ke depannya di tahun ajaran baru kita bisa sama-sama mungkin ya Bu Dewi ya bersama wali kelas untuk membuat keyakinan kelas bersama gitu di setiap kelasnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan siswa juga. Demikian Bu Dewi refleksi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lin atas refleksi yang diberikannya. Ya, memang perlu apa ya? Perlu keseriusan ya kita ya untuk bersama-sama mewujudkan budaya positif ini dan keterlibatan semua pihak juga ya, kolaborasi dengan semua pihak agar penanaman budaya positif ini bisa terwujud dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, satu lagi refleksinya. Ya, mungkin ada satu lagi Bapak Ibu yang ingin mencoba open mic menjawab refleksi dari pertanyaan ini. Sama tadi udah sempat saya singgung juga ya. Bahwasannya kita secara tidak langsung pernah menggunakan segitiga restitusi, hanya saja nggak tahu gitu. Silakan Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan refleksinya yang kedua. Ya, silahkan Bu. Ya. Sebelumnya, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan? Seperti yang sudah Bu Dewi sampaikan ya, sebetulnya kita juga sudah menerapkan segitiga restitusi. Namun baru hari ini, atau mungkin jika ada ibu-ibu yang pernah, ibu dan bapak pernah belajar pembelajaran mandiri di PMM, itu juga ada tentang disiplin positif. Nah, kita baru tahu nih materinya bahwa ternyata itu ada pembahasannya dan ada step-stepnya yang lebih mendetail gitu. Saya pribadi, jika ditanya pernah melakukan atau mempraktekkan, sepertinya iya gitu. Dalam permasalahan pernah menstabilkan identitas siswa, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelasnya. Dan seperti yang disinggung oleh Bu Lina tadi, memang sebetulnya kita secara lisan itu sudah memiliki keyakinan kelas, namun tidak ditulis, dan itu tidak menjadi habit kita selama kita di kelas, sehingga akhirnya seringkali saya sebagai wali kelas gitu kurang untuk mengingatkan kepada anak-anak tentang keyakinan kelas itu gitu. Dan kemarin hanya baru membuat keyakinan kelas terhadap mata pelajaran saya sendiri gitu. Pada kasus Ari yang mungkin ibu-ibu tahu, yang mengajar di kelas 8E gitu, dalam proses menstabilkan identitas seperti yang kita tahu latar belakangnya, dan kami bersama guru BK, saya bersama guru BK sudah melakukan home visit selama 3 kali ke rumah Ari gitu, dan itu sebetulnya sudah salah satu bentuk dari kita tuh mencari tahu juga bagaimana sih keadaan Ari, sehingga Ari itu bisa melakukan bisa melakukan kesalahan ini secara berulang gitu. Gitu aja Bu Dewi, refleksi dari saya. Di kegiatan ini hanya dari penjelasan Ibu tadi ya sedikit nyangkut juga di otak. Segitiga restitusi itu seperti itu. Artinya kita menangani permasalahan siswa atau problem solving yang harus kita lakukan terhadap murid-murid kita. Sebetulnya setiap guru sepertinya sudah melakukan itu semua, cuman
tidak tahu kalau itu adalah segitiga restitusi. Nah, intinya saya tidak bisa memberikan refleksi di dalam kegiatan hari ini karena takutnya nggak nyambung juga. Tapi yang jelas dari pertemuan ini saya punya wawasan baru dan saya yakin bahwa ketiga langkah dari yang Ibu sebutkan tadi sebetulnya saya sudah pernah laksanakan, bahkan sering barangkali seperti itu. Cuma ya seperti itu aja dulu Bu Dewi, mungkin untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana gitu menerapkan segitiga restitusi saya harus lebih lagi untuk belajar bukan nanti betul-betul sampai kepada final dalam penanganan masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sama-sama belajar ya gitu. Karena ini hal yang saya rasa mencoba konsisten kita lakukan. Betul kata Bapak tadi sampaikan bahwasannya kita pasti udah pernah melakukan ini, cuma nggak tahu aja kalau itu namanya segitiga restitusi. Tahapan-tahapannya kita udah secara tidak langsung tuh udah pernah melakukannya gitu ya. Walaupun mungkin nggak berurutan gitu ya, tapi karena nggak tahu ya dianggapnya kayak belum pernah gitu ya. Tinggal kita konsisten aja, konsistensi kita untuk bisa melakukannya karena segitiga restitusi ini adalah tujuannya supaya kita bisa bersama-sama di lingkungan sekolah itu mewujudkan budaya positif, ya budaya yang mana semuanya itu potensinya bisa berkembang dan juga kita menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan untuk murid gitu. Dengan sendirinya kalau kita sudah terwujud budaya positif maka potensi murid itu akan muncul dengan sendirinya. Itu mungkin goalnya, finalnya yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi kita bisa mewujudkannya. Amin. Ya mungkin itu aja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaannya untuk bisa bergabung dengan kegiatan webinar kita di Kombel Sinergi SMP Negeri 1 Cabang Mungin. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya lakukan ya tadi terkait dengan kesalahan teknis sampai harus berganti-ganti link mulai dari Jimmy sampai akhirnya Zoom ya. Mohon maaf gitu. Ini untuk pertama kalinya kita ngadain webinar ini. Mudah-mudahan ke depannya kalau nanti Kombel Sinergi mengadakan webinar semacam ini dalam lingkup yang lebih luas, mudah-mudahan bisa lebih siap lagi sehingga kendala-kendala teknis yang tadi di awal bisa kita siasati. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sehat selalu dan senantiasa belajar yang lebih baik. Semangat Bapak Ibu semua. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti link presensi bisa di-share di grup sekolah juga, Bu Dewi? Iya, udah saya share ya link presensinya di grup sekolah. Ya, Bapak Ibu yang tadi belum berkesempatan untuk berbicara pada sesi refleksi bisa juga mengisinya pada link tersebut.